Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina khairil umuri awsatuha wa syahrul umuri muhdatsatuha. Kullu bid'atun dalalah wa kullu dalalatun finnar. Para pendengar, pada zaman Nabi pernah terjadi kaum musyrikin yang membolehkan kesyirikan dan doa mereka kepada para malaikat, para nabi dan orang-orang yang soleh dengan alasan bahwa mereka berdoa kepadanya bukan berarti syirik, karena mereka tahu bahwa mereka itu adalah makhluk yang dikuasai Allah. Akan tetapi mereka mempunyai kedudukan yang agung dan tinggi di sisi Allah. Maka orang itu berdoa kepada mereka agar mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya dan agar mereka memberi syafaat kepada orang tersebut di sisi Allah. Para pendengar, mereka itu adalah orang-orang musyrik yang beranggapan bagaimana mereka menjadikan orang-orang yang terhormat di sisi raja dan penguasa sebagai perantara, yakni agar raja atau penguasa memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini merupakan kebatilan yang sangat rusak karena orang-orang musyrik itu telah menyerupakan Allah yang Maha Agung dengan raja-raja yang mereka butuh kepada para menteri dan orang-orang terhormat untuk menyempurnakan kehidupan mereka. Maka oleh karena itu Allah membatalkan anggapan yang mereka yakini itu. Para pendengar yang beriman, Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir bihil ladzina yakhafuna ay yahsyaru ila rabbihim. Laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi'un la'allahum yattaqun. Peringatkanlah dengannya Al-Quran orang-orang yang takut akan dikumpulkan kepada Rabb-Nya pada hari kiamat. Tidak ada bagi mereka pelindung dan pemberi syafaat, pertolongan selain Allah agar mereka bertakwa. Berbicara tentang syafaat secara bahasa yaitu genap, lawan dari ganjil. Adapun secara istilah, syafaat itu menjadi perantara bagi orang lain untuk mendatangkan manfaat ataupun untuk menolak bahaya. Syafaat yang diterima di sisi Allah adalah yang memenuhi 3 syarat. Pertama, izin Allah Ta'ala bagi yang akan memberi syafaat. Kedua, Allah Ta'ala meridhai orang yang akan diberi syafaat. Ketiga, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan syafaat hanya kepada orang yang bertauhid. Para pendengar, Allah memerintahkan kepada nabinya, berilah rasa takut dengan Al-Quran kepada orang-orang yang merasa takut kepada Rabb-Nya dari kalangan orang-orang yang memiliki hati yang mengerti, yakni mereka yang mengingat bahwa mereka akan berdiri di hadapan Rabb mereka tanpa ditemani oleh seorang kerabat pun yang akan menolongnya dan menjadi perantara yang akan memberinya syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Yaitu agar mereka itu mau melakukan persiapan untuk hal itu sehingga mereka pun mengerjakan amalan-amalan soleh di dunia ini yang dengannya Allah akan menyelamatkannya dari azabnya pada hari kiamat nanti. Para pendengar,
Allah membantah terhadap orang-orang musyrik yang bertakarub, mendekatkan diri kepada para nabi dan para wali serta orang-orang soleh untuk meminta syafaat dari mereka. Syafaat tidak diterima di sisi Allah kecuali jika terpenuhi syarat-syaratnya, seperti yang telah saya sampaikan di atas tadi. Para rasul disyaratkan memberi nasihat dan peringatan tentang hari kiamat agar kita sebagai hambanya dapat mempersiapkan diri yang bisa mengambil manfaat dari nasihat hanyalah orang-orang yang beriman. Semoga kita termasuk orang-orang yang beriman yang dapat mempersiapkan diri kita bila kita berada atau berhadapan dengan Allah di yaumul mahsyar nanti. Oleh karena itu, lakukanlah segala amal soleh semampu daya kita agar kita mendapat catatan amal baik di hadapan Allah kelak. Para pendengar, Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 44, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am ittakhazu min dunillahi syufa'a قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل الله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. Ataukah mereka mengambil para pemberi syafaat selain Allah? Katakanlah, apakah kamu mengambilnya juga meskipun mereka tidak memiliki sesuatu apapun dan tidak mengerti? Katakanlah, syafaat, pertolongan itu hanya milik Allah semuanya. Dia memiliki kerajaan langit dan bumi. Kemudian kepadanya kamu kembali. Kemudian Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 18. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'auna 'indallah qul atunabbi'una Allahi bima la ya'lamu fis samawati wal ardi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak pula memberi manfaat. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Katakanlah, apakah kamu akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya, apa yang di langit dan tidak pula yang di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan itu. Para pendengar, Allah menjelaskan dalam ayat ini dan juga dalam ayat yang semisalnya bahwa syafaat yang dicari dengan cara seperti ini adalah tertolak. Bahkan perbuatan mereka mengambil para pemberi syafaat adalah perbuatan syirik, dan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya dari perbuatan tersebut. Oleh karena itu, sewajarnya kita tidak meminta syafaat kepada makhluk,
Karena syafaat itu hanyalah milik Allah, sehingga hanya diminta dari Allah saja. Meminta syafaat adalah ibadah sehingga harus ditujukan hanya kepada Allah. Syafaat itu tidak dapat diraih makhluk jika tidak terpenuhi syaratnya. Pada pendengar yang beriman, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 255. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man zallazi yasfa'u indahu illa biiznih. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa seizinnya. Para pendengar yang beriman, Syekhul Ismail Ibnu Taimiyah menerangkan maksud dari Al-Quran yang menolak syafaat adalah menolak kesyirikan, dalam arti lain bahwa tidak boleh seorang pun beribadah kecuali hanya kepada Allah semata. Tidak boleh berdoa kepada selainnya, tidak boleh meminta kepada selainnya, tidak boleh bertawakal kepada selainnya, baik dalam masalah syafaat maupun yang lainnya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan rezeki kepada kita dengan beberapa sebab, bisa jadi juga melalui perantaraan seseorang, tetapi tidak boleh bagi kita untuk bertawakal kepada orang tersebut untuk memberinya. Seperti halnya kita merasakan mereka yang memberi rezeki. Allah lah yang memberi rezeki melalui orang tersebut. Demikian juga tidak boleh bagi kita untuk bertawakal kepada selain Allah untuk mengampuni dan merahmatinya di akhirat kelaknya, walaupun Allah mengampuni dan merahmati kita dengan beberapa sebab, baik syafaat karena syafaatnya maupun karena yang lainnya. Para pendengar yang budiman, Allah berfirman dalam surah An-Najmi ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kam mim malaki fis samawati wala tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'zanallahu liman yasha' wa yarda. Dan betapa banyak malaikat di langit, syafaat pertolongan mereka sedikit pun tidak berguna kecuali apabila Allah telah mengizinkan, dan hanya bagi siapa yang Dia kehendaki dan Dia ridhoi. Para pendengar yang budiman, Allah jelas mengabarkan kepada kita bahwa banyak dari malaikat dengan kedudukannya di sisi Allah tidak berguna sedikit pun syafaat mereka kepada seseorang, dan tidak pula bermanfaat kecuali apabila Allah mengizinkan bagi mereka untuk memberi syafaat bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Syafaat itu baginya dari kalangan hamba-hambanya. Orang-orang yang diberi syafaat pun dari kalangan mereka yang ucapan dan perbuatannya itu diridhoi oleh Allah, yaitu bahwa dia harus selamat dari kesyirikan, baik sedikit maupun banyak. Maka jika demikian keadaannya bagi para malaikat, tentu syafaat selain mereka lebih tidak berguna dan tidak bermanfaat. Seperti halnya kita sebagai makhluk, hanya Allah lah tempat kita meminta syafaat, dan atas izinnya syafaat itu bisa terjadi. Para malaikat saja tidak bisa memberikan syafaat kepada kita kecuali setelah izinnya Allah.
Jadi ayat di atas membantah orang-orang musyrikin yang mendekatkan diri kepada makhluk-makhluk dengan mengharap syafaat dari mereka. Para pendengar, dalam Al-Quran Allah berfirman, surah Saba ayat 22 dan 23. Katakanlah Muhammad, suruhlah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarah pun di langit dan di bumi, dan mereka tidak mempunyai satu peran pun dalam penciptaan langit dan bumi, dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya, dan syafaat pertolongan di sisinya hanya berguna bagi orang yang telah diizinkan Allah memperoleh syafaat itu. Para pendengar, syafaat hanyalah milik Allah semata. Syafaat dapat diterima atas izin Allah. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan dalam ayat ini, Allah telah memutus semua sebab yang dijadikan pegangan oleh orang-orang musyrik. Seorang berbuat syirik, menyembah selain Allah karena dia merasa mendapatkan manfaat dari sembahannya tersebut. Sedangkan manfaat itu tidaklah bisa didapat melainkan dengan salah satu dari 4 sifat. Pertama, sembahan tersebut memiliki apa-apa yang diinginkan penyembahnya. Kedua, kalau tidak memiliki, maka minimal dia menjadi sekutu bagi sang pemilik. Ketiga, kalau tidak menjadi sekutu, maka paling tidak dia menjadi pembantu dan penolong bagi sang pemilik. Keempat, kalau tidak menjadi pembantu dan penolong, maka minimal dia mempunyai kedudukan di sisi sang pemilik, sehingga bisa memberi syafaat di sisinya. Di dalam ayat ini jelas Allah mengatakan menolak 4 martabat ini dengan urut, mulai dari yang 3 sampai yang rendahnya. Dan Allah pun menolak kepemilikan, persekutuan, pertolongan, dan syafaat yang diminta oleh orang-orang musyrik. Kemudian Allah tetapkan syafaat yang orang musyrik tidak mempunyai baginya sama sekali, yaitu syafaat dengan izin Allah. Semoga cukuplah dengan ayat ini menjadi cahaya, bukti bagi kita, keselamatan, pemurnian tauhid, dan pembasmian syirik hingga sampai ke akar-akarnya bagi orang-orang yang memahaminya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Para pendengar, Al-Quranul Karim dipenuhi dengan ayat-ayat yang sempurna, serupa dan semisalnya dengan ayat tersebut. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak sadar kalau realita yang mereka alami masuk dan terkandung dalam kategori ayat-ayat ini. Kadang-kadang kita menyangka bahwa ayat-ayat di atas berkaitan khusus dengan kaum yang sudah berlalu dan sudah tidak ada lagi yang mewarisi yang semisal dengan mereka. Inilah yang menghalangi hati kita dari memahami Al-Quran. Demi Allah, jika
kita adalah kaum yang disebutkan di dalamnya, dalam Al-Quran tersebut, atau yang sudah berlalu, maka sungguh mereka atau kita punya penerus yang semisal mereka, lebih buruk daripada mereka, atau lebih ringan keburukannya daripada kita. Dan Al-Quran mengenai mereka, orang-orang kaum-kaum terdahulu, juga sampai saat ini masih ada yang mensyafaati makhluk. Semoga kita tidak termasuk di dalamnya. Na'udzubillah min zalik. Di sini Allah jelas telah membantah orang-orang musyrik yang selain berdoa kepada Allah, mereka juga berdoa kepada selainnya dengan sangkaan bisa mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Banyak yang berdoa di kubur-kuburan atau di bebatuan atau berdoa di depan patung dan sebagainya. Ini jelas adalah perbuatan yang musyrik. Kemudian penetapan syafaat, hendaklah kita mengerti, itu hanya diberikan setelah mendapatkan izin dari Allah. Dan syafaat jelas ditolak bila tanpa izin darinya. Dan syafaat tidak akan bermanfaat untuk seseorang yang musyrik, karena Allah Ta'ala tidak mungkin mengizinkan syafaat diberikan kepada seorang yang telah mensekutukannya. Para pendengar, Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 28, "Wala yasma'una illa liman irtada." Dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi Allah. Syafaat yang diduga oleh kaum musyrikin ialah yang tidak ada pada hari kiamat. Ini sebagaimana dinyatakan demikian oleh Al-Quran dan diberitakan oleh nabi-nabi bahwasanya pada hari kiamat akan datang bersujud kepada Allah dan mengaturkan segala pujian kepadanya. Dan mereka tidak langsung memberi syafaat terlebih dahulu. Setelah itu barulah dikatakan kepada beliau, "Angkatlah kepalamu, katakanlah niscaya akan didengar yang engkau katakan itu. Mintalah niscaya akan diberikan apa yang engkau minta, dan berilah syafaat, niscaya akan diterima syafaat yang engkau berikan itu." Seperti halnya syafaat dari Nabi Muhammad SAW, kesemuanya ini adalah atas izin Allah. Para pendengar, Abu Hurairah pernah bertanya kepada Nabi, "Siapakah orang paling beruntung dengan syafaat engkau pada hari kiamat?" Beliau menjawab, "Man qala la ilaha illallah wa khalisan min qablihi." Yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari dalam hati. Adapun syafaat yang ditetapkan ini adalah syafaat untuk orang-orang yang mentauhidkan Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya dengan izin Allah. Dan syafaat tidak diberikan kepada orang yang mempersekutukan Allah. Ini jelas dari firman
Allah yang telah kita bacakan tadi. Dan pada hakikatnya bahwasanya hanya Allah lah yang melimpahkan karunia-Nya kepada Allah lah yang melimpahkan karunia-Nya kepada ahlul ikhlas wa tauhid dengan memberikan maghfirah, ampunan kepada mereka melalui doa yang diizinkan Allah untuk memperoleh syafaat, untuk memuliakan orang itu dan memberikan kepadanya al-mabud, kedudukan tertinggi. Jadi syafaat yang dinyatakan ada oleh Al-Quran ialah syafaat yang di dalamnya ada kesyirikan. Untuk itu, Al-Quran telah menetapkan dalam beberapa ayat bahwa syafaat adalah dengan izin dari Allah semata. Para pendengar yang budiman, semoga dengan berbagi ilmu pada hari ini kita dapat suatu pencerahan bahwa syafaat hanya milik Allah dan atas seizinnya Dia memberikan kepada seseorang yang dikehendakinya, seperti halnya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga dengan sedikit berbagi ilmu pagi hari ini kita dapat menambah wawasan kita tentang bagaimana syafaat itu bisa didapatkan dan tidak ada seorang pun yang bisa mendapatkan syafaat melainkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.